Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Bandung menyatakan penangkapan 21 supporter Persikas Subang yang membentangkan spanduk Selamatkan Persikas dalam acara ngajang ke warga bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merupakan pembungkaman. Melalui media sosial Instagram, LBH Bandung mengecam keras tindakan represif atau menekan yang dilakukan aparat terhadap aksi damai tersebut. Bahkan, LBH Bandung menyesalkan sikap Gubernur Deddy Mulyadi yang menunjukkan sikap tidak simpati pada anak-anak muda itu. LBH menganggap penangkapan yang dilakukan tanpa adanya tuduhan jelas dan prosedur menyimpang merupakan pelanggaran HAM serta bentuk penyelewengan kewenangan dari sebuah institusi negara. Sebelumnya, buat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi marah 20 supporter Persikas Subang yang menggelar aksi Selamatkan Persikas ditangkap Polres Subang. Usai diperiksa dan didata, mereka akhirnya dipulangkan. 20 orang supporter Persikas ini dipulangkan Satreskrim Polres Subang usai diperiksa dan didata Kamis malam. Mereka ditangkap polisi usai menggelar aksi Selamatkan Persikas di acara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu malam. Menurut salah seorang supporter Persikas, aksi dilakukan karena tim kebanggaan mereka Persikas Subang yang berkompetisi di Liga 2 akan dijual pihak manajemen. Mereka ingin meminta Bupati Subang yang hadir di acara tersebut juga menyelamatkan Persikas dari rencana penjualan. Sementara Polres Subang berdalih hanya mendata dan memastikan mereka benar-benar supporter Persikas dan bukan penyusup yang akan berbuat onar. Mungkin rekan-rekan itu ingin menyuarakan aspirasi karena tim kebanggaan Kota Subang sedang ada rumor akan beralih ke Sumatera Selatan. Dan mungkin untuk penyampaian aspirasinya kita sangat menyayangkan karena tidak sesuai dengan timing dan kondisinya. Mungkin juga bisa jadi pembelajaran untuk kita bagaimana untuk menyampaikan pendapat. Pendataan tersebut adalah kami ingin betul-betul orang-orang tersebut merupakan supporter Persikas dan tidak disusupi oleh oknum-oknum lain yang punya maksud yang tidak baik. Sehingga kami datakan pada saat itu, namun ketika kami hubungi pihak orang tua maupun pihak yang bersangkutan, HP-nya tidak aktif, sehingga kami secara persuasif mendatang. Pada Rabu malam, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat tengah mengisi acara di Subang, Jawa Barat. Ia kesal dengan sekelompok supporter bola yang meneriakan yel-yel tolak klubnya dijual yang dianggap tak punya etika. Hai, berhenti kamu! Duduk! Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Siapa kamu? Tolong spanduknya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat hadir di acara Nganjang Karakyat di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu 28 Mei 2025. Deddy bahkan bangkit dari duduknya dan melanjutkan kemarahannya. Ia naik pitam ketika sekelompok orang membentangkan spanduk yang menolak dijualnya klub sepak bola Persikas Subang, disertai teriakan yel-yel yang mengganggu jalannya acara. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan dan bukan urusan saya. Kamu ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persikas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Deddy Mulyadi marah karena saat insiden terjadi ia tengah berdiskusi dengan ibu 4 anak yang ditinggal suaminya menikah lagi. Usai kejadian, Deddy pun memberikan penjelasan di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut kemarahannya bukan soal penolakan kritik melainkan soal sikap dan etika dalam menyampaikan aspirasi. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Di saat air mata jatuh karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak dan
membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tetapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat, dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. Dedi pun menyebut tindakan para pembawa spanduk tidak beradab, tidak empatik, dan lebih mementingkan ego daripada kemanusiaan. Persikas merupakan tim sepak bola asal Subang yang berkompetisi di Liga 2. Dedi menyebut saat ini masyarakat Subang lebih membutuhkan jalan dan sekolah yang baik dibanding Persikas. Mengelola sepak bola butuh biaya besar dan Dedi pun menilai uang Pemda Subang tidak akan cukup. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hari ketiga libur panjang akhir pekan, suasana di Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai oleh penumpang yang baru memulai perjalanan. Hingga Sabtu ini, PT KAI mencatat keramaian didominasi oleh penumpang yang tiba di daerah operasi 1 Jakarta dibandingkan yang akan berangkat. Hal ini diperkirakan karena libur panjang yang hampir usai. Selain itu, puncak arus balik libur panjang diprediksi akan terjadi pada hari Minggu 1 Juni besok. Sementara itu, PT Kereta Cepat Indonesia Cina menyatakan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap Wush pada momen libur panjang ini. KCIC mencatat jumlah penumpang yang menggunakan layanan Wush pada libur panjang ini diperkirakan akan terus meningkat. Pasalnya secara total, tiket Wush yang telah terjual hingga keberangkatan pada hari Minggu besok mencapai 70.000 tiket. Untuk menjaga kelancaran operasional dan meningkatkan kenyamanan penumpang, KCIC telah menyiagakan tambahan 50 petugas yang tersebar di titik layanan, boarding area, hingga pintu masuk penumpang kereta cepat Wush di seluruh stasiun. Kita melihat memang di musim libur panjang ini juga dipadati oleh penumpang-penumpang dari luar negeri ya. Jadi tidak hanya masyarakat kita, tapi juga cukup banyak wisatawan asing. Dan kita tentunya menyiapkan beragam layanan dan juga fasilitas di stasiun-stasiun Wush pada momen libur panjang kali ini. Pemirsa, selanjutnya kita pantau CCTV dari NTMC Polri di sejumlah titik di tanah air. Pemirsa, di sisi kiri atas ini adalah di Pos Pol Cileunyi, arus lalu lintas di sana terpantau ramai lancar. Kemudian di sebelah kanan atas ini merupakan Pos Pol Rindu Alam di Puncak, Kabupaten Bogor. Di sana juga arus lalu lintas nampak ramai lancar. Sementara itu di kiri bawah ini adalah arus lalu lintas di Pasar Gamping. Arus lalu lintas juga nampak cukup ramai namun masih tetap lancar. Sementara di kanan bawah ini juga terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Angkat gelas kita. Maintenant, je voudrais faire un toast au nom du peuple, du gouvernement et personnel et la prospérité de l'Indonésie et la France. Vive la France, vive l'Indonésie. Minuman Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat gala dinner di Istana Negara Rabu lalu menuai sorotan netizen. Sejumlah warganet mempertanyakan apakah minuman tersebut adalah minuman beralkohol atau haram. Pada jamuan makan malam tersebut, Prabowo dan Macron bersulang dengan mengangkat gelas yang berisikan air berwarna keemasan. Sementara itu, pihak istana membantah kabar viral di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo menggunakan minuman beralkohol ketika mengajak bersulang dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan minuman tersebut adalah sari buah apel atau sparkling apple juice. Teddy menambahkan, minuman tersebut memang secara khusus dipilih untuk momen bersulang dalam gala dinner karena bebas alkohol. Pemirsa, 28 pemain timnas hari ini mengikuti pemusatan latihan terakhir di Bali sebelum terbang ke Jakarta. Seluruhnya mengikuti latihan dalam mematangkan strategi permainan. Dari prediksi pemain yang akan dipilih di bawah Mister Gawang Kluivert akan memilih Emil Audero menggantikan Martin Pas yang tak bisa bermain karena akumulasi kartu. Sementara di lini belakang, trio benteng timnas masih akan menjadi andalan diisi Rizky Ridho, sang kapten J. Ijes dan Justin Hubner. Di sektor tengah, Tom Haye dan Joe Pelpesi akan mengisi lini tengah dibantu Dean James dan Kelvin Perdong. Untuk barisan depan, Kluivert akan menduetkan Yaakob Sayuri dan Egy Maulana Fikri dengan Ole Rumani yang kembali menjadi ujung tombak. Usai menjalani pemusatan latihan selama 5 hari di Bali, hari Sabtu sore ini menjadi hari terakhir skuad Garuda menjalani sesi latihan di Pusat Pelatihan Bali United kawasan Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali. Dalam sesi terakhir yang digelar secara tertutup ini, timnas mengebut program latihan sebelum kembali bertolak ke Jakarta besok sore. Terlihat rombongan bus dan mobil yang mengangkut para pemain dan pelatih timnas Indonesia memasuki kawasan Pusat Pelatihan Bali United pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Terdapat suasana yang cukup berbeda pada hari terakhir pemusatan latihan ini. Biasanya kawasan Pusat Pelatihan Bali United disterilkan dari aktivitas warga. Namun sore ini banyak anak-anak dari Akademi Sekolah Sepak Bola yang melaksanakan latihan di kawasan tersebut. Walaupun kawasan Pusat Pelatihan Bali United cukup ramai aktivitas, namun sesi latihan timnas tetap tertutup dan dilakukan sterilisasi di kawasan tertentu. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta timnas Indonesia fokus menghadapi Tiongkok dengan misi meraup 3 poin. Jika gagal menang, langkah skuad Garuda menuju play-off akan makin berat. Timnas Indonesia menggembleng diri menjelang laga krusial melawan Tiongkok 5 Juni mendatang. Tambahan 3 poin adalah harga mati jika skuad Garuda ingin bertahan di 4 besar klasemen grup C. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pasukan pelatih Patrick Kluivert untuk fokus mendulang 3 poin saat menjamu Tiongkok. Jika gagal menang, langkah J. Ijes dan kolega bakal makin berat untuk menembus play-off. Erick Thohir optimistis dukungan supporter yang bakal memadati GBK Senayan Jakarta kian melecut motivasi dan spirit timnas. Fokus dulu lawan China, karena kalau lawan China kita tidak dapat poin 3, ya, saya rasa berat sekali kita untuk ke play-off. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 3, ranking 4 supaya kita ke play-off. Gitu. Satu, fokus dulu lawan China dulu aja. Kita cukup confidence karena di setiap lini paling tidak kita punya selalu pemain ya yang kualitasnya sama. Jadi tidak bisa kita bilang starter dan cadangan. Ya, 2x11 ini yang kita harus pastikan punya pelapis gitu. Kehadiran dan sentuhan Kluivert secara psikologis juga dipandang mampu mendongkrak moral tanding pemain. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Timnas Indonesia Miss Hilgers menggila di atas panggung saat perayaan ulang tahun Ketum PSSI Erick Thohir di Bali. Hilgers bernyanyi lagu Gemu Famire sambil berjoget. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews dan sesaat lagi rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Diandra Mukni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, Timnas Indonesia Miss Hilgers tampil pecah saat perayaan ulang tahun Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Bali 30 Mei kemarin. Di
Di atas panggung, Back FC20 itu bernyanyi dan berjoget lagu Gemu Famire bersama Nadeo Argawinata. Meski tak hafal lagunya, tak menyurutkan semangat Hillgirls untuk bergoyang. Di sela-sela pemusatan latihan jelang lawan Cina, momen kemeriahan tetap mewarnai perayaan ultah ketum PSSI yang ke-55 tahun. Para pemain, pelatih, dan staf timnas makan malam bersama Erick Thohir. Erick Thohir pun mendapat ucapan selamat dari para pemain. Sementara itu, pelatih Patrick Kluivert juga menjanjikan kemenangan atas Cina. Pak Erick, happy birthday to you. Yeah. The staff and the players. Our gift to you will be the 3 points against China. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir juga mendapat hadiah foto dari seluruh pemain timnas lengkap dengan tanda tangan. Well, thank you. It's been a lovely night. Everybody.